wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, imsak, subuh. Dianterin somai anjir. Tadinya mau ngeplog udah dianterin somai. Apa ini? Somai. Makan dulu coy. Jadi ini gimana nerusin videonya apa? Acara makan somainya. Jadi kalau teman-teman yang belum makan silakan makan dulu. Kalau teman-teman yang belum sholat silakan sholat dulu. Kalau yang belum bikin kopi juga bikin kopi dulu. Jadi pause dulu videonya, habis itu baru lanjutin nontonnya, oke? Nah untuk di hari ini ya alhamdulillah sih cerah. Jadi nggak ngebahas masalah mobil ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang nenek-nenek. Kan? Jadi hari ini gue bakalan ngebahas masalah tentang Vario. Jadi Vario gue itu mau servis. Nah, apa aja sih servis Vario? Ya cuman ganti oli doang sih, gitu-gitu doang, nggak ada lagi. Paling bersihin CVT, cuman CVT kemarin udah gue bersihin, jadi ya no problem lah gitu kan. Cuman satu hal lagi, kalau misalkan Vario gue di kecepatan tertentu misalkan 40 atau berapa, ya kadang suka digas ngempos gitu. Ngempos, nah ntar kita coba servis aja, kita coba benerin. Terus satu lagi ganti oli ya. Nah untuk olinya gue pakai oli Repsol. Mana sih? Oh ini dia nih, pakai Repsol yang 5/30 ukuran 1 liter. Lagian ini olinya juga oli mobil bukan oli motor. Jadi dari pertama kali pembelian 2016 akhir gitu ya, 2016 akhir tuh gue beli motor dianterin. Itu pertama kali servis pertama itu gue pakai olinya Honda asli gitu kan, orang yang masih servis di daerah resmi tuh, jadi masih gratis oli, ganti oli yang asli. Nah untuk kesininya gue servis sendiri, gue ganti apa sih? jadi untuk kesininya gue ganti pakai oli mobil. Awalnya itu nggak sengaja gue habis ganti oli mobil, emang ada lebihnya, jadi gue ganti ke motor. Nah waktu itu lama-lama gue rasain kok tarikannya enak gitu ya, tarikannya enak. Terus kalau misalkan dibawa jalan jauh gitu ya, dibawa jalan jauh tuh mesin nggak, biasanya kan suka agak kasar ya, ini enggak, jadi enteng aja, enteng gitu, enteng kayak habis lunas cicilan gitu, enteng tapi udah lunas sih. Karena kemarin di toko gue nyari shell yang 530 nggak ada, adanya Repsol. Ada juga shell yang lain tuh yang ukurannya 4 liter, tapi kan ya kebanyakan lah gue cuma perlu 1 liter doang, masa iya dikasih 4 liter untuk berapa tahun. Jadi adanya yang Repsol nih, Repsol 530 yang kayak gini nih. Ya udahlah, pembungkus saya lah, gue nyobain Repsol kayak gimana untuk di motor. Terus ngapain lagi? Mau pakai backsound nggak? Ya udah backsound. Langit bumi bersaksi. Dari aku jalani. Ada backsound anjir, backsound TikTok. Jadi kita ganti dulu olinya. Nah untuk penggantian oli motor, jika menggunakan oli mobil, yang gua rekomendasiin sih cuman motor matic ya. Soalnya kenapa? Karena motor matic itu konsepnya hampir sama dengan mobil, yaitu oli mesin ya udah oli mesin gitu kan, oli gardannya, oli transmisinya ya udah oli gardannya, transmisinya gitu. Jadi bukan oli mesin dipakai untuk gear dan yang lainnya. Jadi oli mesin tuh khusus untuk oli mesin, seperti halnya pada mobil. Jadi ya nggak apa-apa sih pakai oli mobil gitu. Ntar gua kasih lihat deh kalau gue setelah 4 tahun nih pakai dalemannya kayak gimana, bakalan gua kasih lihat. Nah untuk buka apa sih namanya, baut karter yang ini ya, nih baut 12. Nah untuk penggantian oli mobil ya dipakai di motor,
kalau menurut gue lebih awet. Karena kenapa? Mobil aja ganti olinya itu di kilometer 10.000 atau ya sekitar 6 bulan lah. Atau ada juga beberapa mobil yang dipakai di 5.000. Jadi motor ini gua ganti olinya tiap 1.000 km, kadang 2.000 sih, gimana duitnya. Baru itu kan kayak gini ya oli yang setelah dipakai tuh. Sebenarnya nggak terlalu kotor sih, cuman ya udah nggak terlalu enak aja kalau menurut gue. Nggak tahu kalau menurut orang. Nah jadi ini kan olinya 1 liter, nggak boleh dipakai semua, soalnya kebanyakan, nanti dikurangin aja sekitar ya 200 ml, jadi isinya itu tetap 800 ml. Udah dibuka tadi, ngecek olinya asli apa enggak. Ternyata asli, dalamnya oli bukan minyak goreng. Nah enaknya lagi kalau Repsol udah ada garis ininya ya, ada garis indikator buat olinya berapa. Ini setengah liter, nah ini 1/4, kurangin dikit lagi. Ya sama lah, sekitar ini udah 200 milian lah. Pas nggak olinya? Pas sih, tuh olinya pas. Pasti pas, menurut gue pas. Coba kita tes nyalain. Ih, enak banget suaranya. Sinematik. Ini. Nih bisa dengerin ya teman-teman ya. Nih Vario yang selama 4 tahun menggunakan oli mobil, suara mesinnya halus sih. Tuh, halus, nggak kalah kan sama yang baru turun dari dealer. Ganti olinya udah selesai. Wih, rapiin dulu lah biar kelihatan ganteng. Jadi ganti olinya udah selesai. Jadi sekarang mau gua kasih lihat nih, bentar lagi gua kasih lihat dalaman mesin gimana sih setelah 4 tahun menggunakan oli mobil. Seperti itu aja sih. Terus kita cari tahu kenapa di kecepatan 40 lebih kadang suka tiba-tiba ngempos, tapi nggak sering sih, terkadang suka pas gua gas itu ngempos, terus lama-lama ada lagi gitu. Nice. Dibongkar. Yo, pasin. Nice. Tepat itu. Kamera. Jadi udah gue lepasin tuh jok sama cover depannya nih. Udah gue lepasin dalamannya nih. Ya, dalamannya ada throttle body. Aduh, azan, berhenti dulu ya. Skip dulu lah, pause dulu. Jadi ini kan udah gue buka nih. Nah, ntar gue bakalan bersihin throttle body yang di sini, terus tutup cover plate-nya yang di depan bakalan gue buka buat ngeliat gimana kondisi mesin setelah menggunakan oli mobil selama 5 tahun. Pesan kamu di dalam. Nih, setelah buka. Nah, ini lagi ya kabinnya keras. Jauh sini kok. Gampang. Sisa oli. Ini soket injektor dilepas aja, ditekan. Juga soket sensor throttle body dilepas juga. Nah, situ aja deh. Gue mau buka bagian tutup flapnya nih. Sini kelihatan. Ini remote-nya cuma ada 4 ya, ukuran 10 mili. Atas 2, bawah juga 2. Adil berarti Honda.
Dia kalau sih ngalang lanjut. Ini nggak bilang ngomong dekat. Kalau hebat nggak bisa pakai piring, pakai kunci sok. Kalau nggak dapet. Nah udah kebuka, atas tuh udah kebuka nih, bisa lihat ya. Congkel aja pelan-pelan, nggak usah congkel sih, lepas sendiri. Nah tutupnya, tuh bisa dilihat. Nah, ini bisa kelihatan kan dalaman mesin gua kayak gimana, bersih banget, tanpa kerak-kerak oli, nggak ada berlumpur, pokoknya so beautiful, bersih banget nih tuh. Emang bersih ya, anjir, bersih sih, wih keren, bersih. Jadi selama 4 tahun menggunakan oli mobil kayak gini ya, teman-teman lihat nih. Kayak gini nih selama 4 tahun lebih pakai oli mobil. Dalaman motor gua kayak gini nih, bersih kan. Motornya udah gua lepasin ya, cuman nggak sengaja gua bongkar di sini karena nggak terlalu kotor juga tuh, bisa dilihat nggak terlalu kotor juga dalamannya ya, cuman emang agak kotor sih ya, wajar lah namanya throttle. Kalau kotor paling di sininya, jadi cukup disemprot aja. Jadi gua semprot pakai throttle cleaner ya, throttle cleaner di bengkel-bengkel terdekat juga udah banyak sih, beli aja. Bang beli throttle cleaner buat bersihin apa, gigi. Throttle gigi, jadi gampang, tinggal semprot aja. Tuh kotorannya lihat ya ke bawah, keluar kan, kotoran keluar. Jadi nggak usah repot-repot gosok-gosok, tapi kalau kotor banget gua saranin temen-temen gosok pakai sikat gigi aja bagian dalamnya. Karena kebersihan throttle itu penting ya, sama kayak orang, ini hidung nih, kalau di orang ini hidung. Tuh kalau keluarnya udah nggak kotor lagi, ya udah bersih, bagian juga kelihatan sih di sini kalau udah bersih. Terus satu lagi, kalau menggunakan cairan gini enaknya kita bisa ngetes ya. Di sini kan ada koin nih. Ini koin yang buka tutup ini. Jadi kalau misalkan cairan dimasukin ke sini, kalau dia nggak ngelos, ya berarti dia tutupnya masih rapet ya. Itu masih bagus. Kalau misalkan udah ada celah, biasanya RPM-nya tinggi dan nggak enak juga, boros bahan bakar. Ini masih rapet bagus. Bagus men. Terus ya udah kita pasang lagi. Ya udah pasang. Nah, jadi throttle-nya tinggal dipasang aja. Gampang sih, cuman ini klem-kleman. Aduh, pipa udara nih pasang dulu. Terus selanjutnya throttle-nya, bautnya tindihin. Aduh, bersihin. Buat 10 yang panjang nih, panjang 2 depan. Kalau udah sering bongkar pasti hafal lah. Kecuali gua masih belajar, masih newbie bisa, nggak bisa malah.
kan sealnya lepas nih, jadi masanya hati ya, jangan sampai sealnya kelipat atau geser, jadi takutnya bocor, tembus. Oh ini sih, masukin semuanya dulu, kita beberapa putaran sampai tatnya benar masuk, baru dikencangin, supaya nggak selek, atau melejit ya biasanya. Selesai nih bersihin throttle body sama ganti oli, jadi tinggal masang jok sama cover yang depan. Jadi itu aja sih video dari gue, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share. Orang-orang Sunda bebas. Pokoknya emang gitu aja lah ya. Dadah. Assalamualaikum.